Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu surah dalam Al-Quran yang apabila kalian membacanya, Allah akan menjawab doa kalian dalam sekejap mata. Dan Nabi SAW bersabda bahwa surat itu setara dengan seluruh Al-Quran. Surat apakah itu? Al-Quranul Karim adalah harta terbesar yang dimiliki oleh umat Islam yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Hal itu karena Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Ia memiliki rahasia menakjubkan yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Di dalamnya terdapat sebuah surah yang jika kamu membacanya, Allah akan membukakan pintu rezeki untukmu, menghilangkan rasa sedih, serta akan menyembuhkan segala penyakit. Akan tetapi surat apakah yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai surat yang paling agung di dalam Al-Quran, dan mengapa bisa demikian? Di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang digambarkan oleh Nabi SAW memiliki keistimewaan yang setara dengan seluruh ayat Al-Quran. Hal itu karena keutamaan dan manfaat yang tidak ada habisnya, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki rahasia yang sangat besar dari rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayatnya mengumpulkan kandungan dari banyaknya ayat-ayat di Al-Quran. Dari Abu Sa'id bin Mu'alla, bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, La u'allimunnaka a'zam suratan fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Aku akan mengajarimu suatu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar masjid. Maka tatkala beliau hendak keluar dari masjid, sahabat tersebut mengingatkan Nabi, Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bilang kepadaku bahwa engkau akan mengajariku surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, Na'am, alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azimul ladzi utitu. Iya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Dialah as-sab'ul mathani, 7 yang terulang-ulang, dan Al-Qur'an yang agung yang diwahyukan kepadaku. Pada hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surat Fatihah adalah surat yang agung di dalam Al-Quran, serta menjadi ringkasan dari seluruh kitab Allah. Adapun dengan penyebutan as-sab'ul mathani, karena Al-Fatihah berjumlah 7 ayat, dan karena orang yang sholat mengulangi bacaannya atau memuji Allah Ta'ala dengan itu dalam setiap sholat, baik fardu maupun sunnah. Al-Fatihah memiliki keistimewaan yang sangat besar yang menjadikannya surah terbesar dalam Al-Quran. Salah satu kelebihannya adalah bahwa Allah Ta'ala memilih dan mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan surat Al-Fatihah, sehingga suratnya tidak diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Walladhi nafsi biyadih, ma unzilat fit Taurati, wala fil Injil, wala fil Zabur, wala fil Furqani mithluha, wa innaha sab'un minal mathani, wal Qur'anul azim alladhi u'tituh. Qala Abu Isa, hada hadithun hasanun sahihun. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di dalam Al-Quran, Injil, Zabur, dan Al-Furqan yang sepertinya. Dia adalah sab'un minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quranul Azim, yang mana aku telah diberikan. Dengan begitu, Al-Fatihah merupakan surah yang hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi SAW mengajarkan kita surah Al-Fatihah, para malaikat datang dari langit. Mereka berkata kepada Nabi SAW, Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, Fatihatul Kitab wa khawatimus suratul Baqarah, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titah. Berikan kabar gembira dengan adanya 2 cahaya yang diberikan kepadamu, dan sebelumnya tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab dan akhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membacanya 1 huruf, melainkan engkau akan diberikannya. Tapi bagaimanakah kita bisa mengambil faidah dari surat yang agung ini di dunia kita, dan untuk apa kita menggunakannya? Pertama, Allah Ta'ala menjadikan surat Fatihah sebagai alasan untuk menghilangkan kekhawatiran, penyakit rohani dan jasmani, sehingga semua itu sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Fi Fatihatil Kitab shifa'un min kulli da'in. Pada surah Al-Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit. Kedua, di antara rahasia surah Al-Fatihah yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah bahwa apabila dibaca, maka dapat menunaikan segala yang diinginkan. Atha bin Abi Rabbah rahimahullah ta'ala berkata, Idza aradta hajatan, faqra' bi Fatihatil Kitab, hatta tahtimuha, taqdi insyaallah. Apabila kau memiliki hajat, maka bacalah Al-Fatihah sampai selesai, insya Allah akan terkabul. Ketiga, surah Al-Fatihah digunakan untuk ruqyah.
Surat tersebut mencukupi untuk ruqyah dan sebagai penyembuhan. Dalilnya adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Dari Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Ba'athana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi sariyatin, famararna ala ahli abiyatin, fastadafnahum fa'abaw an yudayifuna, fanazzilu bil ara'i, faludgha sayyiduhum, fa'atawna faqalu, hal fikum ahadun yarqi? Qala, qultu, na'am, ana arqi. Qalu, arqi sahibana. Qultu, la. قد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونه. قالوا فإنا نجعلكم يعلا. قال فجعلوا لي 30 شاة. قال فأتيته فجعلت أمسحه وأقرأ بفاتحة الكتاب حتى برأ فأخذ الشاء فقلنا نأخذها ونحن لا نحسن نرقي فما نحن بالذي نأكلهم حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فذكرنا ذلك له. قال فجعل يقول وما يدريك أنها رقية؟ قال قلت يا رسول الله ما دريت أنها رقية شيء ألقاه الله في نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واضربوا لي معكم بسهم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami dalam sebuah kesatuan pasukan perang hingga kami melewati satu perkampungan Arab. Kami meminta penduduk kampung agar menerima kami sebagai tamu, namun mereka menolak. Tak lama setelah itu, kepala suku dari kampung tersebut tersengat binatang berbisa. Penduduknya pun mengupayakan segala cara pengobatan, namun tidak sedikit pun memberikan manfaat bagi pemimpin mereka. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, seandainya kalian mendatangi rombongan yang tadi singgah, mungkin saja ada di antara mereka yang bisa mengobati. Penduduk kampung itu pun mendatangi rombongan sahabat Rasulullah SAW yang tengah beristirahat, seraya berkata, "Wahai para bapak, pemimpin kami disengat hewan berbisa. Kami telah mengupayakan berbagai cara untuk menyembuhkan sakitnya, namun tidak satu pun yang bermanfaat. Apakah salah seorang dari kalian ada yang bisa?" Salah seorang sahabat berkata, "Iya, demi Allah, aku bisa meruqyah. Akan tetapi, tadi kami meminta bantuan agar diterima sebagai tamu, tapi kalian enggan untuk menjamu kami. Maka aku tidak akan meruqyah untuk kalian hingga kalian bersedia memberikan imbalan kepada kami." Mereka pun bersepakat untuk memberikan sekawanan kambing sebagai upah dari ruqyah yang akan dilakukan. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa jumlah kambing tersebut sebanyak 30 ekor. Sahabat itu pun pergi untuk meruqyah pemimpin kaum tersebut. Mulailah ia meniup disertai percikan ludah dan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, yakni surah Al-Fatihah sampai akhir surat. Tiba-tiba pemimpin tersebut bangun seakan-akan terlepas dari ikatan yang mengekangnya. Ia pun berjalan, tidak ada lagi rasa sakit. Penduduk kampung itu pun lalu memberikan imbalan sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Sebagian sahabat berkata, "Bagilah kambing itu." Namun sahabat yang meruqyah berkata, "Jangan kita lakukan hal itu sampai kita menghadap Rasulullah SAW, lalu kita ceritakan kejadiannya dan kita tunggu apa yang beliau perintahkan." Mereka pun menghadap Rasulullah SAW lalu mengisahkan apa yang telah terjadi. Beliau bertanya kepada sahabat yang melakukan ruqyah, "Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa dibaca untuk ruqyah?" "Kalian benar," aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah, sesuatu yang Allah masukkan ke dalam jiwaku." Rasulullah SAW pun bersabda, "Makanlah dan bagilah kambing itu dan berikanlah bagian untukku bersama kalian." Kemudian Rasulullah SAW pun tertawa. Pada hadis ini, Rasulullah SAW menetapkan perbuatan sahabat bahwa surat Al-Fatihah cukup untuk meruqyah. Allah memberikan hambanya apa yang ia minta setelah membacanya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Qala Allah Ta'ala, "Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, wa li abdi ma sa'ala." Allah berfirman, "Aku membagi solat," maksudnya Al-Fatihah menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan hambaku, dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka di antara hal yang jarang diketahui oleh setiap muslim adalah bahwa surat Al-Fatihah dapat digunakan di kehidupannya dan setiap keinginannya. Ya Allah, janganlah halangi kami untuk mendapat keutamaan surah Al-Fatihah yang agung, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.